sains. Ini adalah perjalanan penemuan, didorong oleh rasa ingin tahu dan pengejaran pengetahuan yang tak henti-hentinya. Di jantung perjalanan ini terletak elemen penting, hipotesis. Sederhananya, hipotesis adalah dugaan yang terdidik, penjelasan sementara untuk suatu pengamatan, fenomena, atau masalah ilmiah yang dapat diuji dengan penyelidikan lebih lanjut. Bayangkan itu sebagai batu loncatan, jawaban yang diajukan untuk pertanyaan yang memandu para peneliti dalam upaya mereka untuk mengungkap misteri alam semesta. Tapi mengapa hipotesis begitu penting? Anda bertanya. Nah, mereka menyediakan kerangka kerja, peta jalan untuk penyelidikan ilmiah. Mereka membantu kita untuk merumuskan pertanyaan spesifik yang dapat diuji dan merancang eksperimen untuk mengumpulkan bukti. Hipotesis yang dibuat dengan baik berfungsi sebagai kompas, mengarahkan perhatian kita, fokuskan semuanya, dan pada hari ini membawa lebih dekat ke kebenaran. Mari selami lebih dalam dunia hipotesis dan signifikansi dalam tempat menunda. Bayangkan memulai perjalanan darat lintas negara tanpa peta atau GPS. Itu akan menjadi tugas yang menakutkan, penuh dengan belokan yang salah dan jalan buntu. Demikian pula, di dunia sains, kita membutuhkan arahan, jalan yang jelas untuk diikuti. Disitulah hipotesis berperan. Mereka bertindak sebagai cahaya penuntun, menerangi jalan penyelidikan ilmiah. Hipotesis menyediakan kerangka kerja untuk penelitian dengan membantu kita merumuskan prediksi yang dapat diuji. Mereka memungkinkan kita untuk menghubungkan titik-titik antara pengamatan dan penjelasan potensial yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Tanpa hipotesis, penelitian akan menjadi serampangan dan tanpa tujuan, tidak memiliki arah dan fokus yang diperlukan untuk penemuan yang berarti. Intinya, hipotesis adalah tulang punggung metode ilmiah, memberikan struktur dan tujuan pada pencarian pengetahuan kita. Simbak samfroim that we spoke would be explosive spiritus, vot dogun. Sekarang, mari selami berbagai jenis hipotesis yang digunakan para ilmuwan. Dua jenis yang umum adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Anggap mereka sebagai dua sisi mata uang yang sama. Hipotesis nol, sering dilambangkan sebagai Ashno, mengusulkan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara dua variabel. Itu adalah asumsi status quo, yang menunjukkan bahwa efek yang diamati adalah karena kebetulan atau variasi acak. Di sisi lain, hipotesis alternatif dilambangkan sebagai H1 atau H, mengusulkan bahwa ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel. Ini menantang hipotesis nol, menunjukkan bahwa efek yang diamati bukan hanya karena kebetulan. Misalnya, katakanlah kita sedang menyelidiki efek pupuk baru pada pertumbuhan tanaman. Hipotesis nol mungkin menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pertumbuhan antara tanaman yang diberi pupuk baru dan yang tidak diberi perlakuan. Hipotesis alternatif, sebaliknya, mungkin mengusulkan bahwa tanaman yang diberi pupuk baru batches kualitas bonang jauh lebih besar. Dalam hipotesis alternatif, kita dapat mengklasifikasikannya lebih lanjut sebagai terarah atau non-terarah. Hipotesis terarah menentukan arah hubungan atau perbedaan antara variabel. Ini memprediksi apakah satu variabel akan meningkat atau menurun dalam kaitannya dengan variabel lainnya. Misalnya, kita mungkin berhipotesis bahwa siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar akan mendapat nilai lebih tinggi pada ujian. Ini adalah hipotesis terarah karena memprediksi hubungan positif antara waktu belajar dan nilai ujian. Sebaliknya, hipotesis non-terarah hanya menyatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan antara variabel tanpa menentukan arahnya. Misalnya, kita mungkin berhipotesis bahwa ada hubungan antara olahraga dan tingkat stres. Hipotesis ini menunjukkan adanya hubungan tetap tidak menunjukkan apakah olahraga meningkatkan atau menurunkan stres. Bagian kelima, menyusun hipotesis Anda, panduan langkah demi langkah. Mengembangkan hipotesis yang kuat dan dapat diuji sangat penting untuk penelitian yang sukses. Ini bukan hanya tentang membuat tebakan liar, tetapi lebih kepada proses terstruktur. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda menyusun hipotesis Anda sendiri. 1. Lakukan observasi. 2. Ajukan pertanyaan. 3. Lakukan penelitian latar belakang. 4. Rumuskan hipotesis Anda. 5. Dispen trusansis. Bagian ke-6. Variabel blok bangunan hipotesis.
Untuk benar-benar memahami esensi pengembangan hipotesis, penting untuk memahami konsep variabel. Dalam penelitian ilmiah, variabel adalah faktor, sifat, atau kondisi apapun yang dapat diubah atau dikendalikan. Mereka adalah blok bangunan hipotesis yang mewakili elemen yang kita manipulasi, ukur, dan analisis. Dalam suatu hipotesis, kita biasanya berurusan dengan dua jenis variabel utama, variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah faktor yang sengaja diubah atau dimanipulasi oleh peneliti. Itu adalah penyebab dalam hubungan sebab akibat. Variabel dependen di sisi lain adalah faktor yang diukur atau diamati sebagai respons terhadap perubahan variabel independen. Itu adalah efek yang kita minati untuk dipelajari. Pertimbangkan contoh pertumbuhan tanaman kita. Jumlah sinar matahari akan menjadi variabel independen, sedangkan tinggi tanaman akan menjadi variabel dependen. Memahami interaksi antara variabel independen dan dependen sangat penting untuk merancang eksperimen dan menafsirkan hasil penyelidikan formula. Bagian ketujuh, observasi percikan hipotesis. Setiap terobosan ilmiah, setiap penemuan inovatif dimulai dengan tindakan sederhana, observasi. Itulah percikan api yang menyulut api rasa ingin tahu, menuntun kita ke jalan penyelidikan dan pada akhirnya pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam. Observasi melibatkan perhatian yang cermat terhadap dunia di sekitar kita, memperhatikan pola, anomali, dan fenomena menarik yang menarik minat kita. Ini tentang hadir, terlibat, dan selaras dengan detail-detail halus yang seringkali tidak diperhatikan. Bayangkan diri Anda berjalan-jalan di hutan. Anda mengamati bahwa spesies burung tertentu cenderung membangun sarangnya hanya di pohon dengan jenis kulit kayu tertentu. Pengamatan ini, yang dipicu oleh perhatian Anda, mungkin membuat Anda mempertanyakan alasan di balik perilaku ini. Tindakan observasi yang sederhana ini, memperhatikan sesuatu yang tidak biasa atau tidak terduga, dapat menjadi katalis untuk proyek penelitian inovatif. Itu adalah benih nuansa hipotesis tumbuh, titik awal dari perjalanan ilmiah. Bagian ke-8, memperbaiki hipotesis Anda, membuatnya dapat diuji. Bayangkan mencoba memecahkan teka-teki jigsaw dengan potongan yang hilang atau membangun rumah tanpa cetak biru. Itu akan menjadi usaha yang membuat frustrasi dan pada akhirnya sia-sia. Hipotesis yang tidak terdefinisi dengan baik atau tidak dapat diuji dapat menyebabkan ambiguitas. Penting untuk memperbaikinya, memastikan bahwa hipotesis tersebut memenuhi kriteria dapat diuji. Bagian ke-9, tantangan pengembangan hipotesis. Mengembangkan hipotesis yang kuat dan dapat diuji tidak selalu merupakan proses yang mudah. Ini adalah keterampilan yang membutuhkan latihan, pemikiran kritis, dan kemauan untuk menerima ketidakpastian. Sepanjang jalan, peneliti seringkali menghadapi berbentangan. Salah satu kendala umum adalah godaan untuk menjadi mangsa bias konfirmasi, mencari informasi yang menegaskan anggapan kita sebelumnya, sambil mengabaikan bukti yang bertentangan dengannya. Untuk mengurangi bias ini, penting untuk mendekati penelitian dengan pikiran terbuka, secara aktif mencari perspektif yang beragam dan menantang asumsi kita sendiri. Tantangan lain terletak dalam merumuskan hipotesis yang spesifik dan terukur. Hipotesis yang tidak jelas atau terlalu luas bisa jadi sulit atau tidak mungkin untuk diuji secara efektif. Peneliti harus dengan hati-hati mendefinisikan variabel mereka dan menetapkan kriteria yang jelas untuk pengukuran. Terlepas dari tantangan ini, proses pengembangan hipotesis merupakan aspek penting dari penyelidikan ilmiah. Ini mendorong kita untuk berpikir kritis, mempertanyakan asumsi, dan menyempurnakan pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Bagian 10, kesimpulan, kekuatan hipotesis yang dibuat dengan baik. Dalam permadani sains yang agung, hipotesis adalah benang merah yang menghubungkan observasi, eksperimen, dan pada akhirnya pengetahuan baru. Mereka adalah kekuatan pendorong di balik kemajuan ilmiah, membimbing kita melalui labirin yang tidak diketahui, dan mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Hipotesis yang dibuat dengan baik adalah alat yang ampuh. Ini memberikan kejelasan, arahan, dan fokus pada upaya ilmiah kita. Ini memungkinkan kita untuk mengajukan pertanyaan yang berarti, merancang eksperimen yang efektif, dan menarik kesimpulan yang valid dari temuan kita. Saat kita terus menjelajahi, menyelidiki, dan mendorong batas-batas pengetahuan manusia,
Marilah kita mengingat pentingnya hipotesis yang dirumuskan dengan baik. Ini adalah komponen perjalanan kunci yang membuka penemuan baru dan fondasi tempat kemajuan dibangun.